Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Radi Anggraini Granita. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Madu, tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai salah satu materi yang ada pada mata kuliah IBD IAD ISD, yaitu materi mengenai neuroscience tentang emosi benci. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membahas tentang neuroscience. Apa itu neuroscience? Neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik dari sistem syaraf. Komunitas atau perkumpulan neuroscience didirikan pada tahun 1969, namun pembelajaran mengenai otak sudah dilakukan sejak lama sekali. Beberapa hal yang dipelajari meliputi struktur, fungsi, sejarah evolusi, pengembangan, genetika, biokimia, fisiologi, farmakologi, informatika, komputasi neuroscience, dan patologi dari sistem syaraf. Secara tradisional, kelihatan merupakan cabang dari ilmu biologi, namun saat ini sudah banyak dilakukan kerjasama penelitian antar bidang ilmu dalam kerangka neuroscience, seperti disiplin ilmu psikologi neuro dan kognitif, ilmu komputer, statistik, fisika, dan kedokteran. Secara umum, neuroscience mencakup semua bidang ilmu saintifik yang terkait dengan sistem syaraf. Psikologi sebagai studi saintik proses mental dapat dianggap sebagai subbidang neuroscience. Walaupun beberapa teoris pikiran atau tubuh tidak setuju dengan hal ini, menurut mereka, psikologi adalah studi proses-proses mental yang dimodelkan dengan berbagai macam prinsip-prinsip dan teori-teori abstrak. Seperti psikologi, perilaku dan kognitif tradisional, dan itu tidak berhubungan dengan proses-proses syaraf. Istilah neurobiologi kadang dipakai sebagai ganti dari neuroscience, walaupun istilah yang pertama merujuk pada biologinya sistem syaraf. Selanjutnya, kita akan membahas tentang emosi. Emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi biasanya berkait erat dengan aktivitas kognitif sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Sudah lama diketahui bahwa emosi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh besar terhadap sikap manusia, bersama dengan dua aspek lainnya, yaitu kognitif dan konatif. Kognitif itu adalah daya pikir, dan kognitif itu adalah psikomotorik. Emosi atau yang sering disebut dengan aspek afektif merupakan penentu sikap, salah satu predisposisi perilaku manusia. Salah satu pengendali kematangan emosi adalah pengetahuan yang mendalam mengenai emosi itu sendiri. Banyak orang yang tidak menahu mengenai emosi atau bersikap negatif terhadap emosi karena kurangnya pengetahuan akan aspek ini. Salah satu pengendali kematangan emosi adalah pengetahuan yang mendalam mengenai emosi itu sendiri. Banyak orang yang tidak tahu menahu mengenai emosi atau bersikap negatif terhadap emosi karena kurangnya pengetahuan akan aspek ini. Contohnya, seorang anak yang terbiasa dididik oleh orang tuanya untuk tidak boleh menangis, tidak boleh terlalu memakai perasaan, akhirnya akan membangun kerangka berpikir bahwa perasaan memang sesuatu yang negatif dan oleh karena itu harus dihindari. Akibatnya, anak akan menjadi sangat rasional, sulit untuk memahami perasaan yang dialami oleh orang lain, serta menuntut orang lain agar tidak menggunakan emosi. Salah satu definisi akurat tentang pengertian emosi diungkap oleh Price pada tahun 1999, seorang EQ Organization konsultan dan pengajar senior di Potchefstroom University, Afrika Selatan.
Secara tegas mengatakan emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Emosi adalah hasil reaksi kognitif terhadap situasi spesifik. Perlu diketahui bahwa emosilah yang seringkali menghambat orang tidak melakukan perubahan. Ada perasaan takut dengan akan kejadian yang terjadi, ada rasa cemas, ada rasa khawatir, ada pula rasa marah karena adanya perubahan. Hal tersebut itulah yang seringkali menjelaskan mengapa orang tidak mengubah polanya untuk berani mengikuti jalur-jalur mendapati jenjang kesuksesan. Hal ini sekaligus juga menjelaskan pula mengapa banyak orang yang sukses dan pada akhirnya terlalu puas dengan kondisinya. Selanjutnya takut melangkah dan akhirnya menjadi orang-orang yang gagal. Emosi menjadi penting karena ekspresi emosi yang tepat terbukti bisa melenyapkan stres pekerjaan. Semakin tepat berkomunikasikan perasaan, semakin nyaman perasaan tersebut. Berikut saya akan menjelaskan beberapa pengertian emosi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut James Lange. Emosi yang dirasakan adalah persepsi tentang perubahan tubuh. Salah satu dari teori paling awal dalam emosi dengan ringkas dinyatakan oleh psikolog Amerika yaitu William James. Dia berkata, kita merasa sedih karena kita menangis, marah karena kita menyerang, takut karena kita gemetar. Teori ini juga dinyatakan di akhir abad ke-19 oleh James dan psikolog Eropa yaitu Carol Lange yang membelokkan gagasan untuk tentang emosi dari dalam dan keluar. Diusulkan kejadian dalam keadaan emosi sebagai berikut. Yang pertama, kita menerima situasi yang akan menghasilkan emosi. Yang kedua, kita bereaksi ke situasi tersebut. Dan yang ketiga adalah kita memperhatikan reaksi kita. Persepsi kita terhadap reaksi itu adalah dasar untuk emosi yang kita alami, sehingga pengalaman emosi-emosi yang dirasakan terjadi setelah perubahan tubuh. Perubahan tubuh atau perubahan internal dalam sistem syaraf otomatis atau gerakan dari tubuh memunculkan pengalaman yang emosional. Agar teori ini berfungsi, harus ada suatu perbedaan antara perubahan internal dan eksternal tubuh untuk setiap emosi. Dan individu harus tahu dan harus dapat menerima mereka. Di samping ada bukti perbedaan pola respon tubuh dalam emosi tertentu, khususnya dalam emosi yang lebih halus dan kurang intens, persepsi kita terhadap perubahan internal tidak perlu terlalu teliti. Dan berikutnya saya akan menjelaskan teori emosi menurut Canon Bird. Emosi yang dirasakan dan direspon tubuh adalah kejadian yang berdiri sendiri. Sejak tahun 1920-an, teori lain tentang hubungan antara keadaan tubuh dan emosi yang dirasakan dan diajukan oleh Walter Cannon berdasarkan pendekatan pada riset emosi yang dilakukan oleh Philip Bird. Teori Cannon-Bird menyatakan bahwa emosi yang dirasakan dan reaksi tubuh dalam emosi tidak tergantung satu sama lain. Keduanya dicetuskan secara bergantian. Menurut teori ini, pertama kali kita menerima emosi potensial yang dihasilkan dari dunia luar. Kemudian daerah otak yang lebih rendah seperti hipotalamus diaktifkan. Otak yang lebih rendah ini kemudian mengirim output dalam dua arah. Yang pertama, ke organ-organ tubuh dalam dan otot-otot eksternal untuk menghasilkan ekspresi emosi tubuh. Dan yang kedua adalah ke korteks cerebral, di mana pola buangan dari daerah otak lebih rendah diterima sebagai emosi yang dirasakan. Macam-macam emosi. Secara garis besar, emosi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu seperti bahagia, senang, gembira, dan cinta. Sedangkan emosi negatif seperti takut, marah, sedih, dan cemas. Berikut saya akan menjelaskan tentang benci. Benci dalam bahasa Inggris yaitu hate adalah salah satu bagian dari sifat-sifat manusia. Dalam ilmu psikologi, Dr. Sigmund Freud mendefinisikan benci sebagai pernyataan ego yang ingin menghancurkan sumber-sumber ketidakbahagiaannya. Definisi benci yang lebih baru menurut Penguin Dictionary of Psychology adalah
emosi yang dalam dan bertahan kuat yang mempresentasikan. Berikut saya akan menjelaskan tentang benci atau kebencian. Benci merupakan sebuah emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan, dan menghilangkannya. Kadangkala kebencian dideskripsikan sebagai lawan daripada cinta atau persahabatan, tetapi banyak orang yang menganggap bahwa lawan daripada cinta adalah ketidakpedulian. Benci atau hate juga termasuk salah satu bagian dari sifat-sifat manusia. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa itu emosi dan benci? Apa sih Kak hubungan emosi dan benci dengan neuroscience? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai neuroscience yang artinya ilmu otak. Kita juga sebagai manusia telah diberikan karunia, salah satunya adalah organ tubuh yang bernama otak. Otak itu kita gunakan sebagai alat berpikir pada manusia. Tentunya, otak itu ada kaitannya dengan emosi juga benci. Karena proses terjadinya emosi juga benci berasal dari otak. Bagaimana sih Kak prosesnya? Yuk mari kita belajar sama-sama. Berikut kita akan membahas tentang bagian otak yang berhubungan langsung dengan emosi. Di otak, bagian yang sangat berkenan langsung dengan emosi adalah amigdala atau bahasa latinnya yaitu almond. Karena bentuknya yang hampir menyerupai kacang almond. Amigdala merupakan komponen utama penghasil emosi. Otak manusia memiliki 2 amigdala yang ukurannya relatif lebih besar dibandingkan primata lainnya. Adapun neurosaintis yang pertama kali menemukan fungsi amigdala pada fungsi emosional dari otak manusia adalah Joseph Ledoux atau Center of Natural Science, New York University. Amigdala merupakan bagian otak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan memori yang berkaitan dengan emosi. Pada individu, amigdala diambil untuk alasan medis. Individu tersebut akan menjadi kurang tertarik loh kepada individu lain, walaupun dia masih bisa berkomunikasi dan menjalani berbagai tes kognitif, namun pengenalannya pada kerabat, teman, bahkan orang tuanya menjadi sangat buruk. Ekspresinya untuk berbagai kondisi menjadi pasif. Pengenalannya pada kadar emosi jadi dari suatu kejadian menjadi sangat minim. Kondisi ini disebut sebagai affective blindness. Wajar saja jika individu tidak dapat menangis, karena untuk dapat menangis, amigdala perlu memicu struktur sekitarnya sehingga dikeluarkannya air mata. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang reaksi otak akibat kebencian. Untuk memahami apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita membenci seseorang, pertama-tama cobalah kita memahami rasa takut. Dalam Why Your Brain Hates Other People tahun 2017 karya Robert Sapolsky, ketika seseorang melihat orang lain yang terlihat berbeda darinya, terjadi aktivitas preferensi amigdala. Aktivitas preferensi amigdala berarti wilayah otak yang terkait dengan rasa takut dan agresi berkobar. Reaksi mendalam dan emosional ini dapat memicu pula ketidaksukaan jangka panjang. Terlebih dia didukung oleh suatu tindakan. Misalnya, jika kamu merasa seseorang telah menyakitimu, ketakutanmu terhadap mereka menjadi rasional. Nah, ketika kita terus-menerus merasakan emosi, bahkan merasakan benci, akan timbul perasaan negatif yang akan menambahkan stres seiring waktu. Stres itu apa sih Kak? Stres itu adalah bentuk ketegangan dari fisik, psikis, emosi maupun mental. Stres itu apa sih Kak? Stres itu adalah bentuk ketegangan dari fisik, psikis, emosi maupun mental. Bentuk ketegangan ini mempengaruhi kinerja keseharian seseorang loh. Stres itu dapat memberi tekanan pada tubuh seseorang, membuat kamu menjadi lebih skeptis terhadap tindakan seseorang, berbeda jika kamu merasa netral. Almedson menerangkan dalam pikiran, koneksi saraf menjadi lebih kuat dan membuat kamu lebih memikirkan aspek-aspek negatif dari orang yang kamu dibenci. Bahkan, jika orang yang dibenci melakukan sesuatu yang positif, kamu akan lebih memperhatikan hal negatif karena otak terlatih melakukannya. Ini menjelaskan mengapa seseorang memiliki daftar fakta negatif yang tidak ada habisnya tentang orang yang dibenci.
Bahkan jika otak rasional mengatakan ada yang tidak semestinya. Peningkatan insting manusia yang menakutkan ini menyebabkan seseorang takut akan interaksi di masa depan dengan orang-orang yang tidak disukai atau dibencinya. Pada gilirannya, hal ini membuat kamu semakin tidak menyukai orang itu, yang hanya membuktikan perasaan negatif yang selama ini kamu memiliki. Dengan begini, kebencian kamu terhadap orang lain menjadi seperti ular yang memakan ekornya. Artinya, kamu tidak menyukai mereka karena mereka membuatmu merasa buruk. Dan kamu merasa buruk karena kamu tidak menyukai mereka. Bagaimana cara mengatasi rasa benci atau stres? Manusia harus mengatasi rasa itu, tidak suka untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Marsden menunjukkan kebencian atau stres cenderung menimbulkan dampak negatif pada perilaku seseorang terhadap teman. Jika kamu membenci seseorang, kamu mungkin tidak bisa bersabar menghadapinya atau mengganggu mereka tanpa sadar. Orang yang dibenci akan memperhatikan sikap kasar kita dan akan merespons dengan kasar, yang akhirnya membenarkan pikiran negatif kamu tentang orang itu. Marsden mengatakan, kunci untuk memutus lingkaran setan ini adalah perhatian. Ketika kamu menyadari bagaimana kebencian mempengaruhi tubuh dan perilakumu, kamu dapat mulai mengondisikan diri untuk merespons secara rasional. Kebencian berakar pada ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Mungkin memahami tentang asal kebencian yang kamu rasakan dapat membantu mengatasi pengaruh negatif terhadap perilaku. Bila tidak berhasil, seperti media sosial atau gawai, selalu ada fitur blokir. Nah, teman-teman, ada beberapa istilah loh dalam mempelajari emosi benci. Yaitu yang pertama ada self-hatred atau keadaan yang menggambarkan terjebaknya seseorang dalam belenggu kebencian terhadap diri sendiri. Jadi itu artinya kita terjebak dalam kebencian terhadap diri sendiri. Dan yang kedua adalah hate, yaitu perasaan ingin membuang teman, pacar, atau bahkan sahabat terdekat karena kita merasa dia telah mengkhianati kita. Inilah yang dirasakan seseorang ketika mau putus dengan pacarnya atau kadang merasa membenci terhadap seseorang, bahkan sahabatnya sendiri. Teman-teman, perlu kita ketahui, kita sebagai manusia tentunya pernah bahkan sering merasakan emosi dan benci. Jadi, dapat disimpulkan bahwa neuroscience atau ilmu otak itu ada kaitannya dengan proses juga reaksi otak kita sebagai manusia ketika kita merasakan emosi dan benci. Itulah apa yang dimaksud dengan neuroscience. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, sebab kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.